Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Thierry Cardinale tegas tidak akan melepas Rafael Leao dengan status pinjaman ke Fenerbahce menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano membagikan informasi terbaru tentang situasi transfer Leao ke Fenerbahce yang saat ini masih jauh dari kata sepakat. Dia bahkan mengkonfirmasi sikap dari Cardinale. Berikut komentar sang jurnalis ternama itu disampaikan melalui Milan News. Negosiasi tetap terbuka bahkan setelah manajemen Fenerbahce berkunjung ke Milan. Klub Turki ingin mengakuisisi Rafael Leao. Milik AC Milan yaitu Thierry Cardinale menegaskan dalam pertemuan bahwa tidak ada skema pinjaman dengan opsi pembelian, tetapi satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan kesepakatan secara positif adalah transfer permanen senilai setidaknya 50 juta euro. Leao akan meninggalkan AC Milan di musim panas dan AC Milan ingin menjual Leao. Fenerbahce tetap tertarik, tetapi Galatasaray juga tertarik pada orang Portugis itu. Saat ini tidak ada laporan minat dari Premier League atau La Liga. Ungkapnya. AC Milan umumkan kabar duka tentang berpulangnya legenda klub yaitu Franco Baresi. Kemarin Milan sempat membuat pernyataan melalui akun X milik klub dengan mengkonfirmasi bahwa Baresi sedang mengalami masa sulit dalam hal kesehatan dan membantah rumor wafatnya sang legenda. Sekarang Rossoneri dengan sangat berduka menyampaikan berpulangnya Baresi siang hari ini. Berikut pengumuman klub disampaikan melalui website resmi mereka. Rossonero abadi dalam kemuliaan yang abadi. Mengumumkan kehilangan seseorang yang mewujudkan hati dan jiwa AC Milan sangatlah sulit. Namun semua orang di klub dan semua Milanisti harus mengenang Franco Baresi. Kita harus kuat dan mengumpulkan setiap energi. Bahkan di saat yang paling menyedihkan ini, kita kehilangan Franco hanya beberapa bulan setelah penampilan di hadapan publik terakhirnya di San Siro yang penuh sesak. Pada upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Milan, sebuah acara di panggung dunia yang ia bantu buat dan tak akan terlupakan. Dalam mengenang Franco, kami berdiri bersatu, mengetahui bahwa dia akan membimbing dan mendorong kami sepanjang perjalanan kami di Rossoneri. Selamanya, karena Baresi itu selamanya. Tulisnya, adio kapten, kamu akan selalu ada di hati kami. AC Milan ikut antrean Ethan Nwaneri bersama tim-tim seperti Fulham, Everton, dan RB Leipzig menurut sebuah laporan. Milan telah menghabiskan banyak uang pada musim panas ini dan sekarang mereka hanya bisa menunggu dana segar hingga terjadi penjualan pemain di skuad. Meskipun begitu, kondisi ini tidak membuat Diavolo berhenti melihat pasar dan memantau pemain yang tersedia untuk mereka rekrut pada musim panas kali ini. Pergian Rafael Leao akan menjadi kunci dari pergerakan Milan untuk mengamankan pemain buruan mereka berikutnya. Sekarang Matteo Moretto memberikan informasi terbaru melalui akun X miliknya bahwa Rossoneri telah melihat Nwaneri dari Arsenal sebagai pemain yang dapat melengkapi lini serang Ruben Amorim. Saat ini Milan hanya ikut ke dalam antrean untuk memantau situasi sang pemain, tetapi sebuah langkah konkret bisa saja diambil jika semuanya berjalan sesuai rencana. Namun tim-tim seperti RB Leipzig, Everton, dan Fulham juga telah berbaris untuk mendekati pemain asli akademi The Gunners itu pada musim panas kali ini. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Christian Pulisic kembali ke Milanello hari ini demi menyelesaikan proses pemulihan cederanya menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa Kapten Amerika Serikat itu kembali ke markas latihan Milan pada pukul 10 pagi waktu Italia kemarin. Pulisic tidak akan bergabung dengan tim Ruben Amorim yang sedang menjalani tur pramusim ke Asia karena dia akan berlatih sendirian untuk memulihkan dari edema tulang di sambungan tibia fibula. Namun tidak ada kekhawatiran besar tentang seberapa parah kondisi sang penyerang karena Amorim adalah penggemar berat Pulisic dan tentu saja dia berharap mantan bintang Chelsea itu mampu pulih tepat waktu dan tersedia untuk pertandingan pertama Serie A musim ini melawan Torino. Kekaguman Amorim sudah terlihat jelas dan tampaknya dia akan kembali menjadi pemain kunci dalam formasi pelatih asal Portugal itu. Namun hingga saat ini, posisi penyerang sayap Rossoneri itu tampaknya tidak akan terlalu dipaksakan pasca cedera dan mungkin saja dia akan berada di bangku cadangan. Mattia Liberali akhirnya jelaskan mengapa dia menolak AC Milan dan memutuskan pindah ke Como. Liberali diwawancarai oleh Sport Italia tentang apa alasan dia lebih memilih pindah ke Ilarian daripada pulang ke pelukan Rossoneri. Berikut komentar gelandang muda itu disampaikan melalui Milan Vibes. Cesc Fabregas menelpon saya 4 atau 5 hari sebelumnya, ingin langsung dimulai. Dia mengerti dinamika kami, saya menyukainya dan dia sangat antusias untuk belajar. Dia dapat bermain di semua posisi menyerang, mulai dari gelandang hingga winger dan false nine. Transfer sejak kontak pertama dengan Fabregas, saya tahu mereka sangat tertarik pada saya. Saya juga sangat tertarik pada proyek mereka. Datang ke sini berarti datang ke klub ambisius dengan banyak pemain muda yang bercita-cita untuk bermain. Aku tidak memilih Milan karena menurutku ini jalur yang tepat untukku sekarang. Mari kita lihat nanti. Ungkapnya.
Ruben Amorim mengadakan pertemuan panjang dengan Yusuf Fofana untuk membahas masa depannya menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Amorim ingin memahami setiap pemainnya secara pribadi, termasuk Fofana yang telah disetujui oleh para manajemen untuk dijual. Jadi dalam beberapa hari terakhir telah diadakan pertemuan antara sang pelatih dan sang gelandang, dan Fofana menegaskan keinginannya untuk bertahan di klub. Penjualan Fofana belum ditunda dan telah hadir minat besar dari Crystal Palace dan Everton untuknya, tetapi gelandang timnas Prancis itu ingin membuktikan dirinya di San Siro. Dia bertekad dapat kembali merebut tempat di dalam skuad utama musim ini di bawah asuhan Amorim. Di sisi lain, jika pada akhirnya dia dijual, maka harus ada penawaran sekitar 15 hingga 20 juta euro. Meskipun begitu, peluangnya untuk tetap bertahan di Milanello tetap tidak dapat dikesampingkan. Terlebih Samuel Ricci sempat disebutkan juga dapat meninggalkan Rossoneri pada musim panas kali ini. AC Milan adakan kontak lebih lanjut dengan agen Mathias Sule terkait kemungkinan transfer menurut sebuah laporan. Setelah memutuskan hengkang dari Juventus dan menerima pinangan AS Roma, Sule sekarang dinilai merupakan pemain Serie A yang berpengalaman. Perannya cukup sentral bagi Serigala Ibu Kota dalam beberapa musim terakhir, dan profilnya tentu saja akan melengkapi trisula lini serang Ruben Amorim musim ini. Nicolo Schira melaporkan bahwa pembicaraan berlanjut antara Rossoneri dan Giallo Rossi setelah mereka ditawari untuk merekrut penyerang Argentina itu. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. AC Milan telah berbicara dengan agen Martin Guasteldi-Segno dalam beberapa hari terakhir untuk mengeksplorasi kondisi kemungkinan kesepakatan perekrutan Mathias Sule yang bisa meninggalkan AS Roma pada musim panas ini, tulisnya. Kemudian dalam unggahan lainnya, Schira mengungkapkan bahwa Roma sudah mulai mencari pengganti Sule dengan menuliskan, AS Roma masih berusaha merekrut winger top. Giallo Rossi telah meminta informasi dalam beberapa jam terakhir tentang Gabriel Martinelli dari Arsenal dan Endrick dari Real Madrid, tulisnya. AC Milan hubungi Bayer Leverkusen untuk menanyakan tentang situasi Ibrahim Maza menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Diavolo tertarik untuk menambahkan kualitas di lini serang mereka dan Maza bisa menjadi pilihan menarik. Klub telah mengawasi perkembangannya sejak masih berseragam Hertha Berlin, dan kini dia berpeluang untuk meninggalkan Bayer Leverkusen pada musim panas ini. Ruben Amorim adalah penggemar berat dari gelandang Aljazair berusia 20 tahun itu karena dia dinilai sangat hebat dalam memainkan bola serta memiliki kecerdasan yang luar biasa. Hendrik Armstad sekarang telah memulai kontak dengan salah satu perwakilan Maza untuk memahami bagaimana keinginan dari Leverkusen dan sang pemain. Tim Jerman itu tampaknya tidak akan bergeming kecuali uang sebesar 40 juta euro hadir di atas meja negosiasi jika ada yang berminat kepada sang gelandang. Namun Carlos Martinez selaku pelatih Leverkusen tampaknya ingin mempertahankan Maza, jadi mari kita tunggu dalam beberapa hari ke depan bagaimana semua ini akan berakhir. AC Milan harus mengambil keputusan terkait masa depan dari Alpajo Cisse musim panas ini menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan apa yang akan terjadi dengan masa depan dari Cisse. Ruben Amorim terus memantau perkembangannya dengan seksama, terutama karena dia belum bermain dalam pertandingan kompetitif sejak bulan Februari lalu. Kebugaran sang pemain adalah prioritas utama dari Amorim, dan begitu juga dengan skill yang dimilikinya. Christopher Nkunku dan Christian Pulisic adalah dua pilihan utama untuk mendukung Gonzalo Ramos sebagai ujung tombak. Meskipun begitu, penampilan inkonsisten dari Ruben Loftus-Cheek tampaknya bisa menjadi peluang bagi Cisse. Saat ini tentu saja pemain muda itu memahami perannya di dalam skuad Ruben Amorim, dan dia juga mendapatkan dukungan dari klub setelah transfer besar. Namun kepergiannya dengan skema pinjaman masih mungkin terjadi demi memberinya menit bermain yang cukup, tetapi semua keputusan akhir akan menjadi milik Amorim.